Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati, di sini saya akan menerangkan tentang masalah pengalaman orang sakit. Ini keterangan saya ambil dari kitab Mujarobat Kubro. Langsung saja, apabila ada orang yang sakit, kemudian orang itu datang kepada kita meminta pertolongan gitu, dan harinya itu hari Ahad atau hari Minggu, maka sakitnya orang itu dari malaikat. Itu biasanya terjadi karena dia punya kesalahan di tempat-tempat suci atau di dalam masjid, dia berkata-kata jorok, misuh-misuh atau yang lain lah, ataupun di tempat-tempat suci yang dianggap sakral, tempat-tempat yang disucikan. Itu sakitnya dari malaikat. Lalu apabila orang itu sakitnya dalam minta pertolongan itu datang kepada kita pada hari Senin, maka orang itu sakitnya dari seorang hamba, intinya orang yang dekat dengan kita. Berarti dia bisa jadi terkena sihir. Tapi orang yang jahat atau mensihir itu orang-orang yang dekat. Bisa jadi saudara, bisa jadi teman dekat, pokoknya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan mungkin setiap hari kita bisa bertemu dengan dia. Itu apabila hari Senin. Apabila sakitnya itu orangnya, maksudnya orang yang meminta pertolongan itu datang kepada kita hari Selasa, maka sakitnya dari orang tua. Berarti orang itu punya kesalahan dengan orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tuanya itu sudah meninggal, kemudian dia sakit, lalu orang itu datang kepada kita pas hari Selasa? Oh, berarti kalau memang kayak gitu, itu biasanya orang tuanya punya masalah, sehingga permasalahan dari orang tua itu mengenai anaknya. Atau bisa disimpulkan terkena santet turunan, nah kayak gitu. Atau kesalahan orang tua, kemudian dari kesalahan orang tua itu ada madorot yang di situ anaknya yang menuai karena ayahnya pernah berbuat yang tidak baik, kemudian karma dari tidak baik itu dirasakan oleh anaknya. Sakit karena dari kesalahan orang tua. Dan apabila orang yang datang meminta pertolongan itu hari Rabu, maka orang itu sakit dari gangguan orang lain. Hampir sama ya ini, hari Senin sama hari Rabu. Cuman kalau untuk hari Senin ini orang-orang dekat. Cuma kalau hari Rabu ini biasanya kaitan rekan bisnis, orang-orang yang nggak begitu dekat sama kita, orang-orang yang tak ada di sekeliling kita, gitu. Karena persaingan atau karena apalah kayak gitu. Itu kayak gitu. Jadi intinya kalau orang yang datang itu hari Rabu, maka orang itu sakitnya karena ada gangguan dari orang, terkena santet lah, terkena sihir. Dan orang itu orang-orang yang orang lain, bukan saudara. Kayak gitu. Lalu apabila ada orang yang datang itu hari Kamis, maka pada hari Kamis itu sakitnya dari rumah, dari kamar dia. Kalau dia punya jimat atau pegangan-pegangan, biasanya karena pegangan-pegangan orang itu sendiri. Atau kalaupun ada gangguan itu ada di kamar itu. Kayak gitu. Lalu apabila orang itu datang meminta pertolongan pada hari Jumat, maka sakitnya dari Allah. Orang itu mungkin punya kesalahan, maka harus sabar. Jadi memang sakit karena Allah, tidak karena
sesuatu ataupun sebab. Kayak gitu. Lalu apabila ada orang yang datang, kemudian datangnya itu pada hari Sabtu, maka kalau menurut keterangan kitab Mujarab ini, orang itu tidak akan menemukan obat. Hari Sabtu itu, orang itu tidak akan menemukan obat. Kayak gitu. Itulah keterangan-keterangan ataupun ngalamatnya orang sakit yang datang minta pertolongan kepada kita pada hari-hari tertentu. Kayak gitu. Lalu bagaimana langkah kita kalau kita sudah tahu poin-poin, oh ini hari ini berarti sakitnya dari ini, maka kita doanya diarahkan ke arah itu, ke arah penyebab itu tadi. Dan ini ijazah dari guru saya, apabila kita dalam kondisi sakit, maka disuruh memperbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Untuk dibaca sebanyak-banyaknya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah, maka apabila zikir itu dibaca terus menerus, maka orang itu akan segera menemukan obatnya. Kalaupun orang itu memang ditakdir mati pada saat itu, maka dengan keberkahan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, orang itu akan dimatikan dengan mati yang membawa keimanan ataupun mati husnul khotimah. Terus ini ada poin lagi. Saya pernah mendapat keterangan dari guru Ruqyah Aswaja, Ruqyah JRA Aswaja. Jadi ini secara ngalamat fisik, apabila orang itu keluhannya lebih cenderung, ini bukan hari ya, ini ngalamat fisik kita ya, apabila cenderung itu dari belakang, berat, kepala berat, belakang, punggung, pokoknya belakang, maka itu ngalamat sakitnya karena sihir. Cuman kalau yang dikeluhkan itu dari depan, sakit dada, parut, pokoknya beratnya itu di depan, maka itu dari ain. Itu kalau orang Jawa istilahnya terkena sawan. Ain itu ada dua, ada ngainul insi, ada ngainul jin. Ngainul insi itu ngalamatnya apabila ada orang kemudian di situ dipuja-puja, cara wong Jawa dilem-lem. Wah, kowe kok apik men, nah contohnya ini. Maka itu nanti akan bisa kena saman orang itu, kalau tidak kuat dia akan menjadi sakit. Kalau untuk masalah main jin ya bisa jadi waktu kita pergi, kemudian di situ ada jin yang di dekat kita, karena fisik kita nggak kuat, maka kita juga bisa terkena main itu. Terkena sababan dari auranya jin. Itu namanya secara orang Jawa namanya sakit kena sawan. Dua ya gitu. Jadi dua poin ini kalau untuk isyarat tubuh, apabila yang dikeluhkan itu lebih cenderung di belakang, maka itu ngalamat terkena gangguan sihir. Apabila keluhan itu cenderung di depan, maka itu ngalamat dari terkena main atau istilah orang Jawa sawan. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.